Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 4 Angkatan 18. Pada kesempatan kali ini, kami diberi tugas untuk mempresentasikan hasil analisis dan diskusi kami terkait salah satu isu global yang sangat penting dan menarik untuk dibahas, yaitu proxy war. Kami memulai diskusi secara virtual dengan bersama-sama mengidentifikasi beberapa isu dengan menggunakan metode pentahelix. Lalu kami mengidentifikasi isu prioritasnya dengan menggunakan metode USG dan menganalisis isu prioritas tersebut dengan menggunakan metode fishbone. Lalu kami mencoba menggali alternatif pemecahan masalah tersebut dengan menggunakan SWOT. Seiring dengan perkembangan teknologi, sifat dan karakteristik perang telah bergeser. Perang masa kini yang terjadi dan perlu diwaspadai oleh Indonesia salah satunya adalah proxy war. Proxy war merupakan sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Beberapa isu proxy war yang telah kami diskusikan diantaranya terkait investor asing yang menguasai SDA Indonesia, kedua terkait beredarnya hoax mengenai vaksinasi COVID-19, dan ketiga mengenai peredaran narkoba di Indonesia. Berikut hasil analisis kami dengan menggunakan metode pentahelix terkait 3 isu yang saya sebutkan sebelumnya. Isu yang pertama terkait investor asing. Dari sisi government, kami melihat bahwa pemerintah seharusnya lebih selektif terhadap investor asing yang mau berinvestasi di Indonesia. Selain harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, juga harus melihat dan mempertimbangkan hasil dari investasi itu sendiri. Apakah berdampak positif atau tidak untuk kemajuan dan pendapatan negara. Dari sisi akademik, kami melihat bahwa pengetahuan masyarakat terkait investor asing ini pada umumnya masih kurang. Dari sisi bisnis, investasi di Indonesia memang merupakan angin segar untuk investor asing, karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan menghasilkan keuntungan tentunya untuk investor asing. Dari sisi sivil, kami melihat masyarakat harusnya ikut aktif mengawasi investor asing dan ikut melapor jika ditemukan kecurangan atau hal yang merugikan masyarakat serta negara. Dan dari sisi media, kami melihat bahwa peran media ini sangat penting. Kini kami melihat media banyak membuat judul yang seakan membuat masyarakat resah. Isu yang kedua, dari sisi government, kami melihat bahwa pemerintah belum memiliki cara yang efektif serta tegas untuk melawan dan menindaklanjuti para pelaku berita hoax ini. Kemudian dari sisi akademik kami melihat bahwa masih kurangnya pengetahuan untuk menganalisis perbedaan berita faktual dan berita hoax yang beredar di media sosial. Dari sisi bisnis, kami melihat bahwa banyak pihak-pihak terlibat yang diuntungkan dalam penyebaran berita bohong tentang vaksinasi COVID-19. Dari sisi sivil, kami melihat bahwa masyarakat terlalu mudah untuk percaya setiap berita hoax tentang efek samping vaksin yang disebarkan melalui berbagai media sosial. Kemudian dari sisi media, kami melihat bahwa justru banyak penyebaran berita hoax di media yang menimbulkan keretakan dalam pemahaman masyarakat. Dan isu yang ketiga terkait narkoba, kami melihat dari sisi government bahwa belum terciptanya sinergi yang kuat antara pemerintah dengan komponen strategis lainnya. Dari sisi akademik, kami melihat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bahaya narkoba yang sebetulnya tidak hanya mengancam kesehatan fisik dan mental pengguna saja, namun juga mengancam ketahanan negara. Dari sisi bisnis, kami melihat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa narkoba ini merupakan bisnis besar yang sangat menggiurkan. Banyak pelaku bisnis gelap ini yang menyerukan bahwa keuntungannya jauh lebih besar daripada resikonya. Dari sisi sivil, kami melihat bahwa masyarakat pada kenyataannya masih banyak yang acuh tak acuh dengan lingkungannya, dan media harusnya dapat menjadi kekuatan kritis yang konstruktif untuk memupuk kesadaran bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Untuk menemukan isu paling krusial di antara ketiga isu yang telah dibahas, kami menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, atau urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan. Skala yang kami gunakan untuk menganalisis isu ini yakni poin 1-5 dengan keterangan tertera pada slide. Dari tabel yang ditampilkan, kesimpulan yang kami dapatkan yakni sebagai berikut.
Isu mudahnya investor asing menguasai SDM dan SDA di Indonesia, kami berikan poin USG 4, 5, dan 3. Isu ini memiliki skor 12 dan menempati ranking ketiga. Isu beredarnya hoax tentang vaksin COVID-19, kami berikan poin 5 di setiap aspek USG, sehingga isu ini memiliki skor 15 dan menempati urutan pertama. Isu peredaran narkoba di Indonesia, kami berikan poin USG 4, 5, dan 5. Isu ini memiliki skor 14 dan menempati ranking kedua. Berdasarkan tabel dan pemaparan itu, kami menyimpulkan bahwa isu beredarnya hoax tentang vaksin COVID-19 merupakan isu paling krusial. Urgensi isu ini mendesak untuk diselesaikan karena jika tidak segera dicari pemecahan masalahnya, dikhawatirkan akan memperburuk kondisi masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis metode USG, kami melakukan telaah lebih mendalam menggunakan metode Fishbone tentang isu penyebaran hoax vaksin COVID-19. Ada 4 poin penyebab yang kami telaah. Poin pertama, penyebab ditinjau dari segi lingkungan. Kami berasumsi bahwa rendahnya budaya literasi dan kepedulian terhadap isu pandemi di masyarakat sangat berpengaruh terhadap mudahnya penyebaran hoax tentang vaksin COVID-19. Kemudian, pengaruh lingkungan tadi menyebabkan rendahnya kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, sehingga masyarakat menjadi mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak valid. Kedua hal ini merupakan penyebab isu di ranah skills atau keterampilan. Sedangkan poin ketiga berkaitan dengan sistem. Kami meninjau bahwa pemerintah masih kurang tegas menangani isu hoax tentang vaksin COVID ini. Alasannya, di poin supplier atau di poin keempat, kami melihat bahwa masih banyak berita yang simpang siur di masyarakat tentang vaksin COVID-19. Baik, materi selanjutnya adalah pendalaman dan analisis isu menggunakan metode SWOT. Metode SWOT terdiri dari 4 komponen, yakni strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Keempat sudut pandang tersebut dapat dijadikan dasar dari alternatif pemecahan masalah. Adapun analisis isu beredarnya hoax vaksin COVID-19 dengan menggunakan metode SWOT diantaranya berdasarkan strength atau kekuatan yang dimiliki, pemerintah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang ITE Pasal 45A Ayat 1 tentang ancaman pidana untuk penyebaran hoax di Indonesia. Yang kedua, tersedianya portal digital seperti cekfakta.com untuk mengecek kebenaran sebuah berita. Yang ketiga, terdapat instansi pemerintah, tokoh pemerintahan, dan ahli yang aktif menyebarkan informasi di media sosial. Sedangkan analisis berdasarkan weakness atau kelemahan yang dimiliki yakni rendahnya budaya literasi masyarakat, terutama dalam hal ini literasi digital, sehingga masyarakat kurang memiliki kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, lemahnya implementasi tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ITE, sehingga para pelaku penyebar hoax tidak jera. Yang ketiga, analisis opportunity atau peluang yang dimiliki, yakni melakukan penegakan hukum untuk setiap pelaku penyebaran hoax dengan tegas, mengedukasi masyarakat untuk melakukan cross-check berita atau informasi menggunakan portal digital yang ada. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19 tidak hanya melalui media sosial, tapi juga bekerja sama dengan komunitas masyarakat atau lembaga swasta. Dan yang terakhir, threats atau ancaman yang mungkin muncul yakni terlalu banyak tindak pidana lain yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah terkadang mengesampingkan tindak pidana penyebaran hoax. Indonesia merupakan negara yang luas dengan lapisan masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan program edukasi kurang maksimal untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir, rendahnya kesadaran diri dan kuatnya belief dari masyarakat sehingga sebaik apapun program edukasi yang dilaksanakan, hasilnya akan tetap nihil. Baiklah, materi terakhir yang akan kami sajikan yaitu alternatif penyelesaian tentang isu yang dibahas dari berbagai analisis yang telah dilakukan baik dengan menggunakan metode Pentahelix, USG, Fishbone sampai kepada analisis SWOT.
Adapun alternatif penyelesaiannya ada 4 bagian. Yang pertama dari segi alternatif tindakan, tahapan pelaksanaan, hasil yang diharapkan, dan pihak-pihak terkait. Untuk alternatif tindakan yang pertama, melakukan penegakan hukum untuk setiap penyebaran hoax dengan tegas. Tahapan pelaksanaannya mengidentifikasi, menelusuri, serta menangkap otak penyebaran hoax tentang COVID-19. Hasil yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan yaitu setiap lapisan masyarakat yang memiliki niat untuk menyebarkan berita hoax dapat tersadarkan dan mengurungkan niat mereka. Pihak-pihak terkait, lembaga pemerintah, kepolisian, Kominfo, serta lembaga lainnya. Alternatif tindakan yang kedua, mengedukasi masyarakat untuk melakukan cross-check berita atau informasi menggunakan portal digital, salah satunya cekfakta.com. Tahapan pelaksanaan untuk alternatif tindakan yang kedua, membuat infografis atau pamflet oleh lembaga pemerintah terkait atau komunitas tertentu yang kredibel. Informasi berisi cara atau tahapan mengakses situs cekfakta.com. Instansi atau komunitas itu menyebarkan informasi baik secara digital, disebarkan melalui media sosial atau grup WhatsApp, atau non-digital dengan iklan layanan masyarakat berupa poster dan pamflet yang bisa dipasang di tempat-tempat yang strategis atau di tempat umum yang sering banyak dilalui oleh masyarakat. Hasil yang diharapkan, masyarakat dapat secara mudah mengkonfirmasi kebenaran suatu informasi atau berita. Dengan begitu, diharapkan terbangun kewaspadaan dan kesadaran terhadap berita apapun yang diakses dan diperolehnya. Pihak-pihak terkait, lembaga pemerintah, lembaga swasta, komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan media. Alternatif tindakan yang terakhir, dengan mengedukasi masyarakat tentang vaksin COVID-19 bekerja sama dengan lembaga swasta atau komunitas masyarakat. Tahapan pelaksanaannya, pemerintah terkait dapat membentuk tim khusus sosialisasi vaksin COVID-19 dengan berkoordinasi dengan pihak kesehatan atau tenaga kesehatan. Tim tersebut melakukan kolaborasi untuk menyebaran informasi yang kredibel tentang vaksin, mengajak pihak swasta yang memiliki concern tinggi terhadap isu COVID-19 mengikut sertakan komunitas masyarakat, misalnya Karang Taruna, PKK, komunitas literasi, PKBM, dan TBM, serta penting untuk menggandeng komunitas anak muda. Hasil yang diharapkan dari alternatif tindakan yang terakhir, masyarakat memperoleh informasi valid dari pihak-pihak yang dekat dengan dirinya. Keterlibatan personal atau seseorang yang dikenal biasanya akan lebih mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu. Pihak-pihak terkait, lembaga pemerintah, lembaga swasta, komunitas masyarakat, lembaga pendidikan, dan media. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.